Di lereng gunung yang diselimuti kabut pekat, berdirilah sebuah kerajaan megah bernama Talaga Manggung. Dinding istananya menjulang tinggi, dihiasi ukiran naga dan arca para dewa penjaga. Namun di balik kemegahan itu, rakyat hidup dalam ketakutan. Angin yang berhembus dari puncak gunung membawa bisikan duka, tentang seorang raja yang kekuasaannya tidak hanya memerintah manusia, tetapi juga makhluk gaib di dunia tak kasat mata. Raja itu bernama Prabu Amuk Marugul, penguasa yang ditakuti seluruh penjuru. Ia dikenal memiliki kesaktian luar biasa, dengan mantra dan ajian pamungkas, ia mampu memanggil badai dan menundukkan binatang buas. Namun kekuatan itu membuat hatinya gelap. Ia tidak lagi percaya pada ajaran kasih, hanya pada kekuasaan dan pengorbanan darah. Baginya, kekuatan sejati berasal dari pengabdian kepada roh leluhur dan penguasa alam bawah yang ia sembah. Setiap bulan purnama, Prabu Amuk Marugul mengadakan upacara besar di halaman istana. Asap dupa membumbung ke langit, diiringi tabuhan kendang yang bergemuruh. Rakyat dipaksa datang membawa sesajen dan darah hewan sebagai persembahan. Mereka yang menolak akan dihukum tanpa ampun. Di bawah sorot matanya yang tajam dan berapi, tak seorang pun berani membantah kehendaknya. Namun di tengah ketakutan itu, bisik-bisik mulai menyebar. Ada yang mengatakan bahwa cahaya baru sedang muncul dari arah timur, dari tanah Cirebon, di mana seorang wali bernama Sunan Gunung Jati sedang menyebarkan ajaran kedamaian dan keesaan Tuhan. Kabar itu sampai ke telinga Prabu Amuk Marugul. Ia murka mendengar ada seorang pendakwah yang berani menentang ajaran nenek moyangnya. Tak akan ada ajaran baru di tanah kekuasaanku, pekiknya sambil menggenggam pusaka tombak yang memancarkan kilat merah. Di malam hari, ketika rembulan memantulkan cahayanya ke permukaan telaga, Prabu Amuk Marugul duduk di puncak menara batu. Ia memejamkan mata dan memanggil roh leluhur kerajaan. Angin berputar, suara-suara gaib menggema di telinganya. Dari balik bayangan, muncul sosok hitam besar menyerupai harimau, menunduk di hadapannya. "Wahai cucuku, jagalah tahta dengan darah. Jangan biarkan ajaran dari timur menguasai tanahmu," bisik suara itu lirih namun menakutkan. Semenjak malam itu, Prabu Amuk Marugul semakin tenggelam dalam kesaktiannya. Ia mulai melatih ilmu Pancasona hingga mampu bangkit setelah kematian, serta menguasai ajian Banyu Murko untuk memusnahkan musuhnya dengan sekali sentuh. Para penasihat istana mulai takut berbicara, dan bahkan para Brahmana yang setia pun perlahan menjauh. Namun bagi sang Prabu, kesendirian adalah harga yang pantas untuk kekuasaan abadi. Rakyat Talaga Manggung hidup dalam kegelapan. Ladang mereka layu karena tidak lagi diberkahi, air telaga menghitam, dan burung-burung enggan berkicau. Anak-anak tumbuh tanpa tawa, hanya dengan rasa takut pada raja yang dianggap lebih kuat dari dewa. Di langit barat, kilatan petir sering muncul seolah menandakan murka langit yang tertahan. Dan di ujung senja, di antara suara petir yang jauh dan gemuruh ombak yang memukul tebing, seorang tua berjubah putih melangkah di jalan menuju Talaga Manggung. Di tangannya tergenggam tasbih yang berkilau diterpa cahaya sore. Tatapannya tenang, penuh kasih, namun mantap seperti cahaya yang menembus kabut. Nama orang itu, Sunan Gunung Jati, dan langkahnya akan mengubah takdir seluruh negeri. Malam itu, di tepian pelabuhan Cirebon yang diterangi cahaya lentera minyak, para nelayan dan saudagar berkumpul di serambi masjid. Mereka berbicara dengan nada khawatir tentang kerajaan di barat yang kian tenggelam dalam keangkaramurkaan. Nama Prabu Amuk Marugul disebut dengan rasa gentar, raja yang menguasai angin, api, dan bayangan. Di antara mereka, seorang murid muda Sunan Gunung Jati melapor bahwa banyak kafilah dagang kini enggan melewati wilayah Talaga Manggung karena takut pada prajurit dan makhluk gaib penjaga gunung. Sunan Gunung Jati mendengarkan dengan tenang, matanya menatap jauh ke langit malam. Dalam diamnya, ia merasakan getaran batin yang lembut namun dalam. Ia tahu, ketika suatu negeri diliputi kezaliman, maka yang paling menderita adalah rakyat kecil. Di mana kegelapan tumbuh, di sanalah cahaya harus menyala, ucapnya perlahan, membuat para santri yang hadir menundukkan kepala penuh takzim. Keesokan harinya, Sunan Gunung Jati berziarah ke makam ayahandanya, Syarif Abdullah, untuk memohon petunjuk. Di bawah naungan pohon sawo besar, ia berdoa dengan khusyuk. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah yang menenangkan hati. Dalam hatinya terlintas keyakinan kuat, bahwa perjalanan ke Talaga Manggung bukan sekadar tugas dakwah,
tapi juga ujian keimanan dan kasih sejati bagi dirinya. Setelah berdoa, ia memanggil para murid terdekatnya, Syekh Datuk Kahfi, Ki Buyut Jabar, dan Pangeran Charbon, serta beberapa pengikut muda. Dengan suara lembut namun tegas, ia menyampaikan niatnya untuk pergi ke barat menemui Prabu Amuk Marugul. Beberapa murid terkejut, karena mereka tahu kesaktian sang raja bukan hal yang bisa dianggap ringan. "Guru," ujar Pangeran Charbon, "banyak wali pun enggan mendekati wilayah itu. Di sana, doa bisa tersesat oleh angin hitam." Sunan Gunung Jati tersenyum tipis. "Doa yang lahir dari hati yang ikhlas, takkan pernah tersesat," jawabnya tenang. "Kita tidak membawa senjata, hanya membawa kasih dan kalimat kebenaran. Bila Allah berkehendak, bahkan badai pun akan tunduk pada ketenangan hati." Ucapannya menenangkan semua yang hadir, seolah setiap kata membawa kesejukan yang menembus dada mereka. Sebelum berangkat, Sunan Gunung Jati menunaikan salat malam di Masjid Agung. Dalam sujud panjangnya, ia memohon perlindungan dan petunjuk agar perjalanannya membawa kebaikan, bukan pertumpahan darah. Ketika ia bangkit dari sajadah, fajar baru saja menyingsing, langit timur berwarna merah muda, pertanda awal perjalanan suci telah tiba. Pagi itu, rombongan kecil berangkat meninggalkan Cirebon. Diiringi zikir lembut dan langkah mantap, mereka melewati persawahan, hutan bambu, dan jalan berbatu menuju arah barat. Setiap tempat yang mereka lalui disambut rakyat yang meminta doa dan berkah. Kabar tentang perjalanan sang sunan menyebar cepat, seakan angin sendiri yang membisikkan kisahnya ke setiap telinga yang haus akan harapan. Namun di kejauhan, di puncak Gunung Talaga yang diselimuti awan hitam, Prabu Amuk Marugul membuka matanya dari semedi. Dari dalam kegelapan, ia melihat kilatan cahaya kecil yang perlahan bergerak mendekat dari arah timur. Ia tahu, cahaya itu bukan manusia biasa. Dengan senyum sinis, ia berbisik pada bayangan di belakangnya, akan datang seorang pendeta putih yang membawa agama baru. "Sebelum ia sampai ke gerbangku, langit akan aku patahkan." Maka, sejak hari itu, angin di barat mulai berhembus dingin, seolah menandai benturan besar yang tak lama lagi akan terjadi. Perjalanan menuju Talaga Manggung dimulai dengan langkah yang penuh ketenangan. Sunan Gunung Jati dan rombongannya menelusuri jalan setapak yang berkelok di antara hutan lebat dan lembah berkabut. Burung-burung berhenti berkicau saat mereka lewat, seakan turut menyimak zikir yang mengalun pelan dari bibir para santri. Setiap langkah mereka diiringi doa, setiap napas adalah pujian kepada Sang Pencipta. Namun, di kejauhan, awan gelap mulai menggantung di langit barat, pertanda bahwa jalan dakwah ini tidak akan mudah. Di sebuah perkampungan kecil bernama Kaduwangsa, rombongan berhenti untuk beristirahat. Penduduk desa yang sebelumnya tampak takut menyambut mereka dengan penuh hormat setelah tahu siapa yang datang. Seorang sesepuh desa, tua dan berkeriput, bercerita dengan suara lirih tentang malapetaka yang menimpa desanya. Sejak utusan Prabu Amuk Marugul menuntut persembahan tiap bulan, katanya, tanah kami tak lagi subur, dan anak-anak sering sakit tanpa sebab. Mendengar itu, Sunan Gunung Jati menunduk haru, lalu berdoa di tengah ladang. Ajaibnya, ketika ia mengangkat tangan ke langit, angin berembus lembut dan bau tanah basah kembali terasa. Setelah meninggalkan desa itu, perjalanan menjadi semakin berat. Jalan yang semula rata berubah menjadi jurang curam dan hutan dengan pepohonan setinggi menara. Beberapa kali rombongan diserang oleh kawanan hewan buas, macan, ular besar, bahkan bayangan hitam yang tak berwujud. Namun setiap kali bahaya datang, Sunan Gunung Jati hanya memejamkan mata dan membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, lalu semua makhluk itu lenyap bagai asap tertiup angin. Para santri terpana, menyadari bahwa kesaktian sejati bukanlah pada tenaga, melainkan pada keyakinan kepada Yang Maha Kuasa. Malamnya, mereka bermalam di tepi sungai berbatu. Suara jangkrik menjadi irama zikir, dan sinar bulan menerangi wajah-wajah yang lelah namun tenang. Sunan Gunung Jati duduk memandangi air sungai yang mengalir, lalu berkata lirih kepada murid-muridnya, "Air ini mengalir tanpa henti, tak pernah melawan arah. Begitulah dakwah harus dijalankan, dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan." Murid-muridnya terdiam, merenungkan makna dalam kata-kata itu. Keesokan paginya, kabut tebal menyelimuti jalan. Dari balik kabut, terdengar suara perempuan menangis. Beberapa murid hendak mendekat, tetapi Sunan Gunung Jati menahan mereka. "Itu bukan tangis manusia," katanya.
Ia kemudian menancapkan tongkatnya ke tanah dan berzikir dengan tenang. Seketika, kabut terbelah, dan dari dalamnya muncul sosok hitam tinggi besar, penjaga gaib kiriman Prabu Amuk Marugul. Makhluk itu meraung keras, namun ketika melihat cahaya yang memancar dari tasbih Sang Sunan, ia berlutut dan lenyap, meninggalkan aroma dupa terbakar di udara. Berita tentang kehadiran Sunan Gunung Jati mulai menyebar cepat, bahkan sampai ke telinga prajurit Talaga Manggung. Beberapa dari mereka diperintahkan oleh Prabu untuk mengintai rombongan Sang Wali. Namun anehnya, setiap kali mereka mencoba mendekat, kaki mereka tersesat dalam lingkaran hutan dan kembali ke tempat semula. Seolah-olah bumi sendiri melindungi perjalanan orang-orang beriman itu. Sunan Gunung Jati dan rombongan akhirnya tiba di kaki Gunung Talaga menjelang senja. Dari kejauhan terlihat cahaya merah menyala di puncak gunung, tempat istana Prabu Amuk Marugul berdiri angkuh. Udara terasa berat, seakan gunung itu menolak kedatangan mereka. Namun Sang Sunan menatap ke puncak dengan tatapan damai. Kegelapan ini tidak kekal, katanya perlahan. Ketika cahaya datang, bahkan bayangan pun akan bersujud. Dengan semangat baru, mereka mendirikan kemah sederhana di kaki gunung dan bersiap untuk naik keesokan harinya. Di malam yang sunyi itu, angin berhembus membawa aroma belerang dan suara langkah-langkah samar dari kejauhan. Langit berwarna ungu kelam, dan di antara bintang-bintang, seekor elang hitam terbang melingkari puncak gunung. Di atas sana, Prabu Amuk Marugul telah mengetahui bahwa tamu dari timur telah tiba, dan dengan senyum penuh amarah, ia berbisik kepada dirinya sendiri, biarlah ia datang, maka akan kutunjukkan arti sejati dari kekuasaan. Fajar baru saja menyingsing di kaki Gunung Talaga. Kabut yang turun semalaman perlahan menghilang, menyingkap jalur berbatu yang menanjak menuju puncak. Sunan Gunung Jati dan para muridnya menapaki jalan itu dengan tenang, langkah-langkah mereka berpadu dengan zikir yang lembut. Di atas sana, berdiri megah istana batu milik Prabu Amuk Marugul, dikelilingi patung raksasa penjaga dan asap dupa yang membumbung tinggi. Udara terasa berat, seolah setiap napas mengandung ujian batin. Setibanya di gerbang istana, mereka disambut oleh prajurit bersenjata lengkap. Wajah-wajah keras itu menatap penuh curiga. Salah satu di antara mereka, seorang panglima bertubuh besar, maju mendekat dan berkata lantang, "Siapakah kalian yang berani datang ke tanah larangan Prabu Amuk Marugul?" Dengan senyum tenang, Sunan Gunung Jati menjawab, "Kami hanyalah pengembara yang membawa pesan damai dari Cirebon. Kami datang bukan untuk menguasai, tetapi untuk mengingatkan bahwa cahaya Tuhan masih menyinari bumi ini." Kata-kata itu membuat prajurit terdiam, seolah suara itu menembus hatinya. Namun sebelum panglima itu menjawab, terdengar suara berat menggema dari dalam istana. "Biarkan mereka masuk." Suara itu menggelegar, penuh wibawa namun juga amarah. Gerbang besar pun terbuka, memperlihatkan ruangan megah dengan pilar batu dan api unggun di setiap sudutnya. Di atas singgasana yang dihiasi tengkorak emas, duduklah Prabu Amuk Marugul, tubuhnya tegap, matanya menyala seperti bara, dan aura kesaktiannya terasa menekan dada siapapun yang memandangnya. Sunan Gunung Jati melangkah maju, menundukkan kepala sebagai tanda hormat. "Assalamualaikum, wahai Prabu," ucapnya lembut. Sang Prabu mendengus sinis. "Kata-kata itu asing di telingaku," katanya dingin. "Kau datang membawa agama dari timur yang ingin menghapus ajaran leluhurku. Mengapa aku harus mendengar perkataanmu?" Suasana ruangan menjadi tegang, hanya suara api yang berkobar di antara mereka. Dengan ketenangan yang luar biasa, Sunan Gunung Jati menjawab, "Aku tidak datang untuk menghapus, tetapi untuk menyucikan. Leluhurmu adalah manusia bijak yang mengenal Yang Maha Esa, hanya saja kabut waktu telah menutupi cahaya itu. Aku datang untuk mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa kasih hanyalah bayangan yang menipu." Ucapannya membuat para brahmana dan penasihat istana saling berpandangan, seolah baru mendengar kebenaran yang lama terlupakan. Prabu Amuk Marugul berdiri dengan mata menyala. "Kau berani menasihatiku di hadapan rakyatku?" serunya. Lantai istana bergetar ketika ia menghentakkan tongkat pusakanya. "Aku adalah penguasa Talaga Manggung. Aku menaklukkan roh, menundukkan gunung, dan memerintah petir. Siapa kau, pengembara berjubah putih, yang berani menguji kekuatan seorang raja?" Suaranya menggema keras, membuat beberapa prajurit gemetar ketakutan. Sunan Gunung Jati tetap berdiri tenang. "Aku hanyalah hamba Allah, yang kekuatannya berasal dari doa, bukan dari amarah," ujarnya lembut.
Saat itu, suasana seketika berubah. Api di obor-obor besar yang semula menyala merah menyala menjadi biru kehijauan, udara terasa sejuk, dan gema zikir pelan terdengar entah dari mana. Prabu Amuk Marugul menatap dengan mata membelalak, kekuatan yang tidak ia pahami baru saja menggetarkan singgasananya. Untuk pertama kalinya, sang Prabu terdiam. Ia belum kalah, tapi hatinya mulai terusik oleh sesuatu yang asing, ketenangan yang tak dapat ia lawan. Namun amarah dalam dirinya masih membara, dan ia bersumpah dalam hati, jika kata tidak dapat mengalahkan, maka hanya kesaktianlah yang akan menentukan siapa yang benar. Dengan pikiran itu, ia menatap Sunan Gunung Jati tajam dan berkata lantang, "Baiklah, wahai wali dari timur. Jika kau yakin pada kekuatan Tuhanmu, maka buktikanlah dalam tantangan kesaktian." Suasana di istana Talaga Manggung menjadi hening mencekam setelah Prabu Amuk Marugul mengeluarkan tantangannya. Api di setiap pelita bergetar, seolah turut menunggu jawaban. Sunan Gunung Jati menatap sang Prabu dengan mata teduh, sementara murid-muridnya menundukkan kepala, menyadari bahwa yang akan terjadi bukanlah sekadar adu kekuatan, melainkan ujian iman. Dengan suara tenang, Sunan berkata, "Kesaktian sejati bukanlah yang menundukkan bumi, melainkan yang menundukkan hati. Namun jika engkau menghendaki bukti, biarlah Allah yang menunjukkan kuasanya." Prabu Amuk Marugul tertawa keras, suaranya bergema sampai ke dinding istana. "Hahaha, kata-kata yang indah, tapi kosong," serunya. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan membaca mantra kuno. Seketika udara berubah gelap, angin berputar di tengah ruangan, dan dari pusaran itu muncul kilatan api yang menari di udara. Dalam sekejap, api itu menjelma menjadi seekor naga raksasa yang lidahnya menjulur panjang, menyemburkan panas membakar udara. Para Brahmana dan prajurit berteriak ketakutan, namun sang Prabu tersenyum puas melihat kedahsyatan ilmunya. Sunan Gunung Jati memandang naga api itu tanpa gentar. Ia mengangkat tangannya perlahan, menggenggam tasbih, dan melafalkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Angin yang tadinya berputar liar mendadak berhenti. Cahaya putih lembut memancar dari tubuhnya, menyelimuti seluruh ruangan. Dalam sekejap, naga api itu berhenti mengaum dan membeku, lalu lenyap menjadi debu berkilau yang terbawa angin. Api di obor-obor kembali tenang, udara menjadi sejuk, dan suasana berubah damai. Terperangah, Prabu Amuk Marugul berteriak marah. "Itu hanya kebetulan, kau bermain dengan sihir putih," katanya sambil mengibaskan jubahnya. Ia lalu menancapkan tongkat pusakanya ke lantai, dan dari tanah muncul gelombang air hitam yang berputar bagai pusaran maut. "Inilah ajian Banyu Murko," teriaknya. Air itu berputar ganas, mengarah untuk menelan sang Sunan dan murid-muridnya. Namun Sunan Gunung Jati tak bergeser sedikit pun. Ia menutup mata, mengucap La ilaha illallah dengan penuh kehusyukan. Ajaibnya, pusaran air itu tiba-tiba tenang dan berubah menjadi jernih, mengalir lembut seperti telaga suci. Di permukaannya, muncul pantulan cahaya langit biru meski mereka berada di dalam ruangan. Para prajurit terpana, sebagian dari mereka berlutut, menangis karena merasa melihat keajaiban yang tak mungkin dilakukan manusia biasa. Wajah Prabu Amuk Marugul memerah karena amarah. Ia menggertakkan gigi, lalu mengangkat kedua tangannya tinggi ke udara. "Jika kekuatan bumi dan air tak mampu mengalahkanmu, maka biarlah langit yang menjadi saksinya," katanya lantang. Ia melafalkan mantra pamungkas, dan seketika petir menyambar dari langit menembus atap istana, menyala menyilaukan. Semua orang menutup mata karena terangnya cahaya itu. Namun ketika kilat itu jatuh tepat ke arah Sunan Gunung Jati, cahaya putih dari tasbihnya menyambut petir itu dan mengubahnya menjadi percikan cahaya kecil yang berjatuhan seperti bintang. Tidak satu pun dari mereka terluka. Keheningan menyelimuti ruangan, hanya suara napas berat sang Prabu yang tersisa. Ia menatap Sunan Gunung Jati dengan mata yang tak lagi sekadar marah, tetapi juga bingung dan gentar. "Apa yang kau lakukan?" gumamnya pelan. Sunan menjawab lembut, "Aku tidak melakukan apapun, wahai Prabu. Semua ini hanyalah kehendak Allah, yang menunjukkan bahwa kekuasaan manusia hanyalah bayangan dari kekuasaannya." Para Brahmana menundukkan kepala, dan sebagian prajurit mulai bersujud. Namun Prabu Amuk Marugul, yang seluruh hidupnya dibangun di atas kesombongan dan kekuatan, tidak mau menerima kenyataan itu. Ia mengepalkan tangannya, suaranya berat dan bergetar.
Kau mungkin menahan petir, menenangkan air, dan memadamkan api, tapi kau belum melihat seluruh kekuatanku. Malam nanti, di puncak Gunung Talaga, aku akan menunjukkan siapa yang benar-benar berkuasa." Dengan kalimat itu, ia berbalik menuju ruang semedinya, meninggalkan istana dalam ketegangan yang belum berakhir. Malam turun di atas Gunung Talaga, membawa hawa dingin yang menusuk dan langit yang memerah seperti bara. Di puncak istana batu, Prabu Amuk Marugul duduk bersila di ruang semedinya. Api unggun di hadapannya menari liar, menciptakan bayangan-bayangan hitam yang berputar di dinding. Wajahnya yang tegas kini dipenuhi kemarahan dan rasa malu, kemarahan karena kekuatannya telah ditundukkan, dan malu karena rakyat serta Brahmana menyaksikan kekalahannya di hadapan seorang wali yang datang tanpa senjata. "Tidak!" teriaknya, menghentakkan tongkat pusaka ke tanah. "Aku adalah penguasa bumi dan langit. Tak ada manusia yang boleh meruntuhkan kehormatanku." Dari dasar amarah itu, Prabu Amuk Marugul memanggil para penjaga gaib yang menjadi pengikutnya sejak muda. Asap hitam mulai memenuhi ruangan, berubah menjadi sosok-sosok samar menyerupai manusia, dengan mata merah menyala dan suara berat seperti guru. "Tuanku memanggil," bisik mereka serempak. Sang Prabu menatap mereka dengan mata berapi. "Aku ingin kekuatan yang lebih besar. Kekuatan yang bisa menghancurkan cahaya itu. Panggil leluhurku, roh penjaga kerajaan, penguasa kegelapan yang dulu menurunkan darahku." Langit di luar istana.